Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza Mukoginta dari kelas 3A PGSD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum merupakan seperangkat pembelajaran yang berisi niat dan harapan yang dituangkan dalam bentuk rencana atau program pendidikan untuk dilaksanakan oleh pendidik, peserta didik, dan semua elemen yang ada di sekolah. Dalam proses tersebut ada dua subjek yang terlihat, yakni pendidik dan peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang dibina dan pendidik adalah subjek yang membina. Selanjutnya ada proses perkembangan kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum, perancangan kurikulum perlu kiranya memperhatikan kebutuhan masyarakat di masa mendatang yang pastinya berbeda dengan masyarakat masa sekarang. Selain itu, peserta didik senantiasa mengalami pertumbuhan dan berkembang. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologi sebagai hasil proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perkembangan kurikulum pendidikan, ada suatu yang niscaya berbeda dengan perkembangan. Yang perlu kita ketahui, perubahan kurikulum itu terjadi selama 10 kali. Yang pertama ada kurikulum 1947. Pada masa kemerdekaan, muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut leerplan, artinya rencana pembelajaran. Dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Bersifat politisi adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berakibat pendidikan Belanda yang dirubah untuk kepentingan nasional. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda. Pelaksanaan kurikulum 1947 tidak menekankan pada aspek kognitif, namun hanya mengutamakan pendidikan karakter seperti membangun rasa nasionalisme. Yang kedua ada kurikulum 1952. Pada tahun 1952 dilakukan perbaikan pada kurikulum di Indonesia yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rejana Pelajaran Terurai 1952. Dan waktu itu belum menggunakan istilah kurikulum. Kerangka kurikulum 1952 ini relatif sama dengan kurikulum 1947. Namun demikian, sistem pendidikan nasional sudah menjadi tujuan kurikulum ini. Yang ketiga, ada kurikulum 1964. Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rejana Pendidikan 1964. Yang berikut ada kurikulum 1968. Sifat politis melekat erat pada awal munculnya kurikulum 1968. Mengganti kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai hasil pemerintahan Orde Lama, dan jika dilihat dari aspek tujuannya, upaya meningkatkan rasa cinta tanah air kuat dan jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama lebih ditekankan pada kurikulum 1968. Yang berikut ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini merupakan kurikulum yang bersifat sentralistik atau dibuat oleh pemerintah pusat dan sekolah-sekolah hanya menjalankannya kurikulum 1975. Kurikulum ini berprinsip tujuan dari pendidikan harus efektif dan efisien.
Yang selanjutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan menggunakan pendekatan proses. Dalam hal ini, faktor tujuan tetap penting meskipun sudah menggunakan pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 dipadukan menjadi kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini terjadi perubahan dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Selanjutnya ada kurikulum 2004. Nah, kurikulum berbasis komputer atau KBK adalah suatu konsep pendekatan strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi, dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh dan tanggung jawab. Yang berikutnya ada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Salah satu rujukan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah kurikulum KTSP. Pencapaian kompetensi adalah orientasi dari KTSP. Maka dari itu, KTSP sering disebut dengan KBK yang disempurnakan. KTSP mempunyai karakteristik yang sama dengan KBK, yaitu guru bebas untuk melakukan perubahan, revisi, dan penambahan dari standar yang sudah dibuat oleh pemerintah, mulai dari tujuan, visi misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan sampai dengan silabus. Yang terakhir ada kurikulum 2013. Kurikulum KTSP dianggap belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Apalagi saat ini di era digital yang apa-apa bisa dilakukan dengan teknologi, maka KTSP harus segera dirubah dengan kurikulum 2013. Berkembangnya teknologi adalah suatu alasan yang relevan untuk menyempurnakan sebuah kurikulum. Sejarah pergantian dan perubahan kurikulum tidak terlepas dari sejarah yang menaunginya. Sejarah yang melatar belakangi lahirnya kurikulum merupakan bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berkaitan dengan pengembangan kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Meningkatkan proses hasil belajar dan diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia serta sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.